Selamat datang di channel Korotaka Ikusu, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korotaka KUROTAK, nanti langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2095 ini, jadi hari ini saya itu ganti nama channel ya. Jadi ganti nama channel dari Korotaka Watashi no Namae wa menjadi Korotaka Ikusu gitu. Nah, kita langsung ke latar belakangnya kenapa saya mengganti nama channel. Ini yang pertama ya, alasan pertama itu permintaan dari teman-teman yang kesulitan mencari channel Kurotaka gitu ya. Jadi channel saya tuh teman-teman itu banyak yang kesulitan mencari channel saya gitu ya, karena namanya dulu kan terlalu panjang gitu ya. Nah, karena itu saya mau hari ini saya mengganti nama channel saya gitu ya. Alasan yang kedua itu karena ini saya baru menemukan nama channel yang cocok ya. Nama ini menurut saya cocok gitu. Kalau kemarin-kemarin itu banyak yang bilang nama channel saya terlalu panjang, tapi saya tuh bingung mau ganti apa, itu saya bingung gitu. Saya tuh belum menemukan nama yang cocok. Misalkan ada nama yang cocok, takutnya kalau seperti ini nanti apa namanya agak sulit untuk dicari apa gimana gitu. Saya belum ketemu yang cocok, ini baru ketemu yang cocok gitu ya. Kemudian alasan berikutnya ini saya ganti nama sekarang saja gitu ya, mumpung subscriber saya itu belum banyak, itu baru 9.000-an gitu, 9.650-an sekitar itu. Jadi menurut saya belum terlalu banyak gitu. Kalau misalkan sudah 100.000 gitu kan, mau ganti nama itu agak bingung, akan semakin ragu gitu ya, karena sudah punya banyak subscriber kemudian ganti nama takutnya malah merosot tuh. Jadi ini mumpung masih sedikit ya ganti nama saja. Nah, langsung saja ini alasan saya mengganti nama itu. Yang pertama, nama saya itu masih apa namanya, Kurotakanya masih ya, hanya nama belakangnya saja yang diganti. Nah, Kurotaka sendiri itu artinya ini ada dua arti ya. Yang pertama itu Kurotaka itu berasal dari bahasa Jepang ya, yang artinya elang hitam ya. Kuro itu kan elang, Kuro itu kan hitam, Taka itu elang. Kurotaka itu elang hitam. Kuro itu hitam, Taka itu elang. Jadi Kurotaka itu elang hitam. Nah, kenapa pakai nama ini? Sebenarnya itu ada filosofinya sendiri ya. Jadi elang itu merupakan simbol kejayaan, juga kebijaksanaan gitu, juga simbol kegagahan dan semangat juang gitu ya. Jadi ini yang saya tekankan ke diri saya sendiri agar terus semangat dalam berjuang gitu, karena jadi YouTuber itu sangat susah gitu ya, sulit gitu untuk apa namanya, untuk bisa sukses itu beda kalau misalkan teman-teman ada yang sudah sukses ya, sudah sampai gajinya juta-jutaan, mungkin saya salut gitu, hebat gitu. Kalau saya sendiri terus terang agak susah gitu, naiknya agak susah gitu. Jadi ini memotivasi saya untuk semangat dalam berjuang seperti itu. Kemudian artinya yang kedua itu, ini Kurotaka itu adalah singkatannya. Singkatannya ini adalah aku roboh tanpa kalian. Jadi ya, ku itu aku, ro itu roboh, ta itu tanpa, ka itu kalian. Jadi aku roboh tanpa kalian. Nah, kenapa saya memakai seperti ini ya, mengartikan seperti ini, karena ini apa? Ini buat saya itu sebagai pengingat ya, sebagai pengingat agar ketika suatu saat saya menjadi sukses ya, jadi YouTuber itu menjadi sudah sukses, itu agar saya tidak sombong gitu. Mengingat kalau misalkan seorang YouTuber kalau tidak ada penonton, tidak ada subscribernya, itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi tidak perlu sombong. Itu sebagai pengingat buat saya gitu ya. Nah, jadi kalau tanpa teman-teman, saya itu tidak akan ada apa-apanya. Intinya seperti itu. Ketika saya sukses, saya akan ingat-ingat itu gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, selanjutnya Ikuzo itu mempunyai dua arti juga. Kenapa saya pilih nama ini? Sebenarnya kan dulu tuh saya mau cari nama apa ya, nama belakangnya apa ya gitu, nggak ketemu. Saya terinspirasi ketika nonton film Jepang gitu ya, Ikuzo gitu. Ketika apa namanya, mau memulai sesuatu sering ngomong kayak gitu, itu artinya apa ya gitu. Saya cari-cari, itu ternyata artinya tuh kayak let's go gitu ya, ayo pergi gitu. Nah, jadi saya memaknai nama ini itu agar channel saya itu intinya itu mengajak teman-teman untuk belajar ya, untuk belajar. Jadi tema saya kan pendidikan gitu. Banyak orang yang menyarankan kan kayak gini, apa namanya, tema pendidikan itu akan sepi penonton. Banyak yang bilang seperti itu. Saya cek di channel-channel pendidikan memang rata-rata sepi penonton, memang sih ya. Rata-rata sepi penonton.
Dan ketika ada yang ramai penonton, itu pun setelah saya lihat itu sudah nggak aktif selama berbulan-bulan gitu ya. Jadi ya pada dasarnya secara apa namanya, secara cepat itu kalau misalkan ingin dapat penonton lebih cepat itu kalau channel pendidikan itu saya rasa memang sepi. Tapi buat saya intinya ini untuk kebaikan gitu, saya lebih condong ke mengajak teman-teman untuk belajar gitu ya, untuk hal yang baik. Kenapa ya? Kalau misalkan semua orang di YouTube itu hanya membahas tentang hiburan gitu ya, hanya membahas tentang hiburan, nanti yang butuh pendidikan bagaimana gitu ya. Saya sendiri tuh ibaratnya gini lah, orang itu kadang butuh hiburan, kadang juga butuh pendidikan gitu ya. Saya sendiri itu ketika butuh sesuatu, kadang mengalami kesulitan sesuatu, saya tuh nonton YouTube juga gitu, nonton YouTube-nya orang. Ternyata itu membantu juga gitu dalam ilmu pengetahuan yang saya butuhkan, itu kadang membantu juga. Karena itu saya sendiri mikirnya seperti ini. Saya nggak harus ikut-ikutan orang yang membuat channel hiburan agar channel saya ramai gitu. Saya nggak ingin seperti itu. Ya jadi ada ya di YouTube itu harus ada pendidikan, harus ada hiburan juga gitu kan. Kita nggak harus mengikuti semua yang rame gitu. Kalau prinsip saya seperti itu. Lebih baik saya ke pendidikan saja gitu. Nah intinya seperti itu ya. Kemudian arti yang kedua ini ya, Ikushyu itu dalam bahasa Kinyarwanda itu ya, itu artinya kemuliaan. Jadi ini kalau orang bilang itu nama adalah doa gitu ya. Jadi ini sekaligus doa saya agar suatu saat saya bisa sukses gitu ya. Nah, ini arti nama channel saya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengartikan lain yang mungkin artinya ada yang negatif atau apa, mungkin saya tidak tahu, tapi saya mengartikannya seperti ini, saya ambil yang positifnya saja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang ngambil, oh itu artinya itu benarnya nggak baik, nah itu beda. Kalau saya mengartikannya, saya ambil positifnya saja gitu. Nah, kemudian saya ganti nama itu hari ini ya. Hari ini itu tanggal 12 September 2022 itu pukul 10 lebih 17 WIB gitu ya. 10 lebih 17. Tetapi ini ya, nama channel saya itu langsung berubah di apa namanya? Di channel saya itu langsung berubah. Tapi ketika saya mencari di pencarian YouTube itu namanya itu belum berubah, Mbak. Masih pakai nama yang lama gitu ya. Nah, nanti kita coba ya. Nah, kita coba masuk ke YouTube ya. Misalkan ini YouTube. Nah, kita coba tulis nama lengkap channel saya ya. Nah, ini ya. Kalau ditulis nama lengkap channel saya itu tidak muncul, hanya muncul satu video saja. Ini channel saya muncul Kurotaka Ikushyu, hanya muncul satu video saja. Yang lain ini tidak, apa namanya, channel saya tidak muncul. Ketika ini difilter ke channel, ya, tidak ditemukan. Nah, kita coba kalau hanya Kurotaka gitu saja ya. Nah, ketika Kurotaka munculnya masih nama yang lama, Kurotaka Watashi no Namae wa, masih nama yang lama ya. Nah, jadi video-videonya juga di sini video terbaru saja yang namanya sudah ganti nama. Video lama masih pakai nama yang lama gitu ya. Entah ini butuh berapa hari untuk bisa mengubah ini, saya sendiri juga tidak tahu. Kalau misalkan teman-teman masih nyari channel saya, tulis saja Kurotaka gitu saja, itu yang paling mudah. Tidak perlu pakai nama lengkap itu. Kalau misalkan Kurotaka langsung muncul channel saya di urutan yang paling atas gitu ya. Nah, di bawah-bawahnya sebagian besar juga channel saya yang muncul gitu. Video-video saya, video di channel saya. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Intinya ini hanya buat saya ini hanya dokumentasi saja ya. Kalau saya sudah ganti nama di hari ini gitu. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.